Halo mahasiswa-mahasiswi STI Surakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kembali lagi bersama saya Astuning dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi setelah teman-teman kemarin menghadapi ujian tengah semester. Sekarang kita akan melanjutkan materinya terkait dengan likuidasi persekutuan teman-teman. Kemarin kita sudah membahas kalau persekutuan itu mulai dari pembentukan, operasi sampai pembubaran. Ini ketika terjadi likuidasi persekutuan. Mungkin bagi teman-teman istilah likuidasi sendiri sudah tidak asing lagi ya. Kenapa sih suatu perusahaan dia bisa mengalami likuidasi? Nah, apa sih itu sebenarnya likuidasi? Nah, likuidasi sendiri adalah suatu keadaan di mana persekutuan tersebut antara para anggotanya itu akan melakukan pembubaran, sehingga dengan adanya pembubaran di para anggota, kan kalau persekutuan itu dia dibentuk terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, jika persekutuan itu akan melakukan atau mengalami likuidasi, maka otomatis kegiatan operasional di dalam persekutuan tersebut akan berhenti ya teman-teman ya. Nah, ketika mengalami likuidasi di persekutuan pun akan mengalami proses teman-teman, tidak semata-mata langsung dilikuidasi. Nah, proses dalam likuidasi sendiri itu apa saja sih? Yang jelas ketika persekutuan itu akan melakukan likuidasi, pastinya akan ada proses realisasi, kemudian baru proses likuidasi. Nah, ketika proses realisasi sendiri, sebenarnya apa sih yang dilakukan si persekutuan tersebut? Nah, kan persekutuan itu pasti memiliki aset yang berupa non-kas teman-teman ya, seperti piutang usaha, persediaan mungkin tanah, bangunan, peralatan ataupun aktiva tetap lainnya. Nah, ketika mereka akan melakukan likuidasi, maka aset yang berupa non-kas tersebut itu harus direalisasikan dengan cara apa? Misalkan kalau seperti kita masih memiliki piutang usaha, maka kita akan melakukan penagihan kepada customer. Kemudian kalau berkaitan dengan aktiva seperti persediaan, berarti caranya adalah merealisasikannya untuk mengubah menjadi kas, yaitu dengan cara kita melakukan penjualan. Nah, kemudian seperti aktiva tetap lainnya, tanah, bangunan, peralatan, kendaraan. Nah, kita merealisasikan sama dengan cara apa? Melakukan penjualan, teman-teman. Nah, di dalam penjualan pun pastinya nanti akan apa? Mengalami laba dan rugi, ya kan? Nah, ketika kita misalkan menagih piutang di informasi keuangan itu dia terteranya misalkan 30 juta. Namun yang hanya bisa ditagih 25 juta. Artinya apa? Artinya berarti persekutuan tersebut mengalami kerugian sebesar 5 juta. Nah, ketika mengalami kerugian pun, laba atau rugi itu didistribusikan kepada para anggotanya sesuai dengan proporsi kesepakatan masing-masing, teman-teman. Nah, kemudian jika dalam melakukan realisasi itu mengalami keuntungan, maka akan mengkredit ke akun modal para anggota. Namun sebaliknya, jika mengalami kerugian, maka akan mendebit akun modal para anggotanya, teman-teman. Atau istilah gampangnya, jika misalkan dia mengalami kerugian, maka akan mengurangi modal dari masing-masing anggota sebesar proporsi yang sudah disepakati. Jika mengalami keuntungan, akan menambah modal para anggota sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati, teman-teman. Nah, setelah melakukan realisasi seperti penagihan piutang dan menjual aktiva tetap untuk mengubah menjadi kas, kemudian teman-teman lihat apakah di dalam persekutuan tersebut memiliki utang usaha. Nah, jika memiliki utang usaha, maka persekutuan wajib untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak eksternal terlebih dahulu, teman-teman.
Kemudian jika mereka memiliki juga utang kepada pihak internal atau kepada para anggotanya, maka juga wajib untuk dilakukan pelunasan, teman-teman. Nanti baru jika ada sisa, maka apa? Maka dilakukan pembagian kepada para anggota. Itu sudah masuk ke dalam proses likuidasi, teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke dalam contoh likuidasi secara langsung ya, teman-teman. Nah, di sini contoh kasusnya adalah seperti persekutuan ABC yang terdiri dari anggota A, B, dan C pada tanggal 2 Januari 2022. Dia bersepakat untuk melakukan likuidasi. Nah, semua aktiva non-kas itu apa? Harus direalisasikan ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dengan pembagian laba dan ruginya adalah 4:4:2. Nah, ini sudah ada di sini informasi keuangan, di mana di sini diketahui ada kas, kemudian piutang dagang, persediaan aktiva tetap, kemudian ada utang dagang, utang kepada sekutu B, modal A, B, C. Nah, oke, berarti kita lihat ada informasi tambahan apa? Yang pertama adalah piutang dagang dapat ditagih sebesar 25 juta. Padahal di sini di informasi keuangan bahwa piutang dagangnya itu adalah sebesar 30 juta, teman-teman. Nah, berarti apa? Di sini artinya persekutuan CVABC ini mengalami kerugian sebesar 5 juta. Maka 5 juta nanti didistribusikan sesuai dengan proporsinya kepada anggota A, B, dan C. Kemudian ada informasi tambahan apa lagi? Nah, kemudian kita melakukan realisasi terhadap penjualan persediaan, teman-teman. Nah, persediaan dapat dijual dengan harga 42.000. Kita bisa lihat di sini di informasi keuangan bahwa persediaannya itu adalah sebesar 40.000. Berarti apa? CVABC ini dia mengalami keuntungan atau laba sebesar 2 juta yang nanti juga didistribusikan. Kemudian yang ketiga, aktiva tetap dapat dijual dengan harganya adalah 50.000. Nah, kita lihat di informasi keuangan ini, aktiva tetapnya adalah sebesar di sini aktiva tetapnya sebesar 80.000 ya, teman-teman. Nah, maka sekarang kita membuat jurnal untuk yang pertama terkait dengan realisasi di piutang dagang. Nah, berarti tadi apa? Kasnya otomatis bertambah ya, senilai yang ditagih. Yang bisa ditagih berapa? 25 juta. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa jika mengalami rugi maka akan mendebit modal para anggota. Berarti modal A di sini sebesar 2 juta. 2 juta dari mana? Dari tadi 4:4:2, berarti totalnya adalah 10, berarti 4/10 dikali dengan 5 juta. Kemudian modal B di debit juga 2 juta, sama 4/10 dikalikan dengan 5 juta. Modal C juga sama, 2/10 dikalikan dengan 5 juta. Kemudian piutang dagang dikredit sebesar 30 juta karena sudah dilakukan penagihan. Oke, selanjutnya adalah untuk terkait dengan penjualan persediaan. Tadi penjualan persediaan dia mengalami laba sebesar 2 juta ya teman-teman. Artinya kalau laba maka akan mendebit modal para anggota sesuai dengan proporsinya. Sama, berarti ketika menjual akan apa? Kita akan mendapatkan kas. Kasnya berarti kita catat di posisi debit sebesar 42 juta. Nah, ini maksudnya dalam ribuan ya teman-teman semuanya. Kemudian modal A berarti 4/10 dikalikan dengan 2 juta, berarti 800.000. Modal B juga sama, 4/10 dikalikan dengan 2 juta dapatnya 800.000. Modal C sama, 2/10 dikalikan dengan 2 juta hasilnya adalah 400.000. Kemudian persediaan karena dijual maka akan berkurang, kita catat di posisi kredit senilai 40 juta.
Itu untuk yang persediaan. Selanjutnya adalah tadi menjual aktiva tetap. Caranya juga sama teman-teman. Tadi dia mengalami kerugian senilai 30 juta, artinya mendebit modal untuk anggota A, B, dan C. Sehingga kasnya didebit senilai 50 juta, senilai harga jual untuk aktiva tetap. Kemudian modal A 4/10 dikalikan dengan 30 juta. Jawabannya adalah 12 juta, kita catat di posisi debit. Kemudian modal B kita catat di posisi debit senilai 12 juta juga karena proporsinya sama ya tadi 4/10. Kemudian modal C juga sama caranya 2/10 dikalikan dengan 30 juta, hasilnya adalah 6 juta. Kemudian karena dijual aktiva tetapnya, maka aktiva tetap kita catat pada posisi kredit senilai 80 juta teman-teman. Nah, kita sudah merealisasikan untuk mengubah non-kas menjadi kas. Selanjutnya, tadi di informasi keuangan kita lihat bahwa mereka memiliki utang. Nah, artinya apa? Artinya CV ABC ini wajib untuk melakukan pembayaran utang. Nah, ketika membayar utang dagang, maka jurnalnya adalah utang dagang di debit, kas di kredit dengan nominalnya adalah sebesar utangnya tadi berapa? Utangnya ada 60 juta, teman-teman. Nah, kemudian di informasi keuangan tadi bahwa kita lihat bahwa CV ABC ini juga memiliki utang kepada sekutu B, artinya kita juga harus membayarkan utang kepada sekutu B. Nah, utang kepada sekutu B berarti jurnalnya adalah utang kepada sekutu B di debit senilai 10 juta karena tadi utangnya adalah 10 juta. Kemudian otomatis kasnya berkurang untuk membayar utang juga senilai 10 juta. Nah, direalisasikan sudah, kemudian membayar utang kepada pihak eksternal maupun internal sudah. Yang terakhir adalah langkahnya di metode langsung ini adalah melakukan pembagian kepada para anggota. Di mana di sini caranya modal A kita catat di debit senilai 26.800.000. Dapatnya dari mana sih? Nah, dari informasi di awal. Nah, informasi di awal ini teman-teman di neraca ini kita lihat di sini modal A itu kan adalah senilai di sini adalah 40 juta ya toh. Nah, kemudian kita lihat ada transaksi yang menambah dan mengurangi. Nah, tadi yang mengurangi yang pertama itu ketika penagihan piutang ya kan. Modal A berkurang 2 juta. Kemudian ketika penjualan persediaan. Nah, ketika penjualan persediaan tadi bertambah 800.000, kemudian ketika penjualan aktiva tetap dia berkurang 12 juta, sehingga kalau dihitung tadi hasilnya adalah modal A 26.800.000. Sama untuk berlaku untuk cara untuk menghitung modal B, C yang dicatat masing-masing di posisinya di debit dan kasnya di kredit senilai 67 juta teman-teman. Nah, oke. Nah, begitu teman-teman untuk pembahasan terkait likuidasi persekutuan dengan metodenya adalah secara langsung teman-teman. Nah, kita akan membahas kasus lebih banyak lagi nanti di pertemuan ketika perkuliahan di kelas ya. Tetap semangat untuk mengikuti kuliah, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan AKL 1. Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.